Pemirsa, 3 pekan lebih Malika belum juga ditemukan. Lantas bagaimana tanggapan dari pihak keluarga terkait dengan proses pencarian Malika? Kami sudah terhubung dengan ibu dari Ananda Malika, Ibu Oni, dan kriminolog UI Prof. Adrianus Meliala. Selamat sore Ibu Oni dan Pak Adrianus. Baik, kita ke Ibu Oni terlebih dahulu. Bu Oni, sekali lagi kami mengucapkan duka dan kami tetap berdoa juga untuk Ibu Oni dan keluarga agar Malika segera diketemukan. Ibu Oni, dari informasi yang didapat sampai dengan saat ini, kemudian juga proses pencarian dilakukan oleh Ibu Oni dan keluarga sendiri, seperti apa Bu perkembangannya? Perkembangannya yang saya dapat dari Bapak Kapolres, lagi hari Jumat itu suami saya dipanggil untuk membahas tentang penemuan data-data korban dan foto-foto korban, foto-foto pelaku dan data-data pelaku. Gitu. Kalau selain dari polisi, Bu Oni, apakah keluarga ada mendengar informasi dari masyarakat atau dari rekan Anda yang pernah melihat mungkin keberadaan Malika? Itu ada dari WA anak kecil. Dia mengatakan pernah melihat poster Malika sama persis yang saya lihat, Bu, katanya gitu. Terus saya bilang, itu daerah mana, Neng? Daerah tempat saya tinggal, Bu. Itu adanya di Banten. Oke. Udah di Banten, dia sempat juga saya bilang, boleh nggak saya minta Sherlock? Gitu. Nah, di Sherlock lah sama dia. Nah, setelah di Sherlock, besok siangnya saya langsung ke sana. Tapi saya nggak sampai menuju Banten, baru nyampe Serang aja saya udah mau putar balik karena kondisi jalannya banjir. Oh, baik, baik. Baik, Bu Oni, untuk pelaku sendiri yang diketahui namanya ganti-ganti begitu, Bu, kalau misalnya dari informasi kepolisian. Ibu Oni sendiri kenal, pernah ketemu? Dengan pelaku emang sering lihat, sering ketemu, karena dia lalu lalang gitu. Lalu lalang setiap harinya membawa gerobak, mengutin botol, bawa kardus, plastik, itu selalu dimasukkan ke dalam gerobak gitu. Pelaku ini sering berinteraksi dengan Malika, Bu Oni? Iya, sesekali. Pernah kita melerai Malika waktu pas diajak di seberang dekat kandang-kandang burung, itu lagi mendengarkan musik. Sama bapaknya seperti panggil, "Teh, Neng, sini, jangan sana-sana mulu. Udah kalau mau main HP di Mbak aja." Terus Malika bilang gini, "Enggak ah, sama Mbak nggak pernah boleh," kayak gitu. Mendingan sama Om, karena Om orangnya sayang, Om orangnya baik, dia bilang gitu. Berarti selama ini ketika Malika kontak sama yang bersangkutan, pelaku ini, apakah ada yang mengawasi? Apakah ada orang tua atau orang lain yang juga bersama dengan mereka? Enggak, paling ayahnya sama kakaknya yang selalu ngingetin Malika untuk jangan pergi jauh-jauh. Kalau ikut siapa, ngobrol siapa, kalau nggak ada dede apa nggak ada mbak, jangan kemana-mana gitu. Baik, baik. Baik, saya ingin ke Prof. Adrianus. Pak Adrianus, Anda sempat mengatakan bahwa penculikan anak ini sebenarnya adalah kejahatan yang sulit untuk dilakukan. Bisa dijelaskan, Pak? Ya, karena untuk merawat anak itu kan susah ya. Tidak usah oleh orang lain, oleh orang tuanya sendiri susah ya. Nah, apalagi ketika orang lain itu tidak dikenal, lalu kemudian dibawa ke tempat yang asing bagi anak, maka tentu akan sulit tidur, sulit makan, sulit untuk beristirahat, dan lalu lama-lama kemudian kesehatannya akan mundur dan seterusnya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan penculikan anak bukan sesuatu yang mudah. Nah, maka kemudian versi yang terbaru adalah penculikan anak dalam rangka trafficking. Jadi anak diculik bukan untuk dijadikan sebagai bahan ransom atau tebusan, tapi untuk dijadikan sebagai bahan dagangan. Dagangan untuk apa? Bisa untuk dalam rangka prostitusi ilegal, dalam rangka untuk dipekerjakan, misalnya untuk dijadikan sebagai pengemis,
atau dipekerjakan di sektor-sektor industri yang tidak memiliki standar kesehatan misalnya, atau untuk dijadikan diambil organ tubuhnya, ya macam-macam, atau untuk diadopsi juga bisa, diadopsi secara ilegal juga oleh keluarga-keluarga yang ingin punya anak secara cepat. Jadi dengan harapan bahwa di tempat dia menjadi sumber trafficking itu, lalu kemudian anak mendapatkan fasilitas yang lebih bagus. Tapi minimal dari pencurinya jelas tidak ada satu fasilitas yang bagus dalam rangka membuat anak sejahtera, gitu. Baik, kalau misalnya dari motif sendiri, Prof. Adrianus, ketika pelaku ini ada pola mendekati anaknya terlebih dahulu, kemudian melakukan tindakan penculikan, berarti ada kekhawatiran atau ada dugaan trust antara korban dengan pelaku sempat terjalin, seperti itu? Betul sekali, dan kalau pada kasusnya anak Malika ini, saya kira tersangka itu Percaya? betul-betul membuat satu situasi di mana anak Malika itu percaya betul, sehingga kemudian ketika sampai diantar ke tempat tertentu juga kemudian tidak berontak. Jadi bandingkan dengan yang tadi diwawancarai oleh iNews, di mana wanita itu lalu hanya menyapa saja gitu ya. Tentu ketika kemudian dibawa serta ke satu tempat, maka nggak usah jauh-jauh, pasti anak itu sudah berontak. Maka terpaksa kemudian dilakukan satu kekerasan oleh si wanita tersebut. Tapi dalam konteks anak Malika, karena sudah percaya, maka mungkin dibawa sampai sampai luar Jakarta pun juga tentu dia nggak akan curiga. Alhasil kemudian tidak usah ada ronta-ronta sehingga kemudian menimbulkan kecurigaan dari orang lain, begitu. Identitas terduga pelaku ini kan sebenarnya sudah diungkap oleh kepolisian. Anda melihatnya, Prof, apa yang masih menjadi kendala polisi dalam menemukan lokasi dari terduga pelaku dan Malika itu sendiri? Yang pertama ingin saya sebutkan bahwa mencari identitas pelaku dalam waktu 4 minggu setelah kejadian itu menurut saya bukan prestasi ya. Jadi menurut saya ini malah karena lambat, dan terima kasih kepada media yang telah berkali-kali mengangkat ini sehingga kasus ini menjadi viral dan menjadi perhatian banyak orang. Andaikan saja tidak diviralkan oleh teman-teman media, mungkin 2 bulan kali baru jati dirinya ini kelihatan ya. Itu pertama. Yang kedua, betul bahwa dengan mengetahui jati diri itu satu hal, sementara menemukan pelaku dan juga menemukan korban itu hal yang lain. Jadi saya kira perjalanan masih panjang ini. Kita jangan dulu berbesar hati ya, karena selama pelaku belum ketahuan, maka pada saat itu belum juga ketahuan anak Malika, dan banyak hal-hal yang mungkin tidak terlalu menyenangkan itu akan terjadi pada anak Malika. Maka kita berdoa saja agar kemudian hal-hal yang buruk itu tidak terjadi. Begitu. Baik, tapi harapan akan selalu ada, Ibu Oni, mungkin juga dengan doa, dibantu doa dari seluruh warga yang mengetahui kasus ini, berdoa agar Malika segera diketemukan. Tapi Ibu Oni mungkin bisa dibagi kepada kami rencana kedepannya dari keluarga sendiri akan mencari di titik-titik mana saja, upaya apa lagi yang akan dilakukan, Ibu Oni? Saya akan terus mencari dan mencari. Ya, saya akan terus mencari dan mencari, walaupun itu di titik-titik yang rawan sekalipun. Karena tekad saya harus bisa menemukan anak saya. Kita doakan agar itu dijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Lagi-lagi Bu, ada berapa anggota keluarga atau mungkin dari pihak keluarga sendiri yang saat ini sedang melakukan pencarian? Dari adik-adik saya, terus dari keponakan-keponakan suami saya, dan sekerabat lingkungan masyarakat di rumah saya tinggal juga membantu. Baik, Bu Oni, mungkin siapa tahu kalau Malika kebetulan bisa nonton siaran iNews saat ini. Apa yang ingin Ibu sampaikan kepada Malika? Saya ingin menyampaikan untuk anak saya, Neng, pulang, Ibu udah kangen sama Neng. Maafin Ibu kalau Ibu bawel, suka marah-marah sama Neng. Neng pulang ya, udah lama, berhari-hari Neng ninggalin Ibu. Emang Neng gak sayang sama Ibu? Ibu kangen sama Neng. Pulang ya Neng, pulang cantik Ibu. Kita jalan-jalan, kita ke rumah Bibi, kita ambil rambutan buat Neng.
Bu Oni, saat ini kan sedang masa libur akhir tahun ya, biasanya dimanfaatkan untuk bersama keluarga begitu. Kalau ada Malika, biasanya libur akhir tahun seperti ini apa yang dilakukan keluarga, dilakukan ibu bersama dengan Malika? Kita seringnya kalau abangnya liburan itu sekolah, kita main di PLTU. Dekat pinggir pantai itu yang banyak-banyak kapal-kapal rusak. Sering ke situ kalau liburan. Oke, apakah juga akan ada pencarian di titik-titik itu? Siapa tahu Malika berkata kepada pelaku ingin pergi ke sana karena itu tempat liburan yang biasa dilakukan atau didatangi bersama dengan keluarga. Sudah 2 kali sampai saya sempat nginep di sana. Baik, baik Bu Oni. Baik. Kami harapkan agar lagi-lagi Malika segera ketemu ya. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Oni dan juga Profesor Adrianus Meliala atas waktunya bersama kami di iNews Sore hari ini. Sekali lagi doa kami masih tetap akan bersama dengan Malika segera diketemukan. Selamat sore Bapak Prof dan juga Ibu Oni. Sampai jumpa.